Bapak Ibu, apakah kita bisa bincang-bincang pada hari ini, Bu? Oh, boleh, Bu. Oke, menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang selama ini sudah Ibu lakukan di kelas? Alhamdulillah lancar, tapi ada beberapa juga yang harus diperbaiki. Oh, ada yang harus diperbaiki. Ya. Menurut Ibu, apa yang harus kita perbaiki dalam proses pembelajaran? Menurut saya motivasi belajar siswa kurang, Bu. Siswa terkadang tidak bersemangat dalam pembelajaran. Siswa tidak semangat dalam belajar. Kira-kira apa penyebabnya siswa tidak semangat dalam belajar itu? Mungkin siswa bosan dengan pembelajaran yang monoton. Bosan ya? Iya. Nah, kalau seperti itu, menurut Ibu, pembelajaran yang ideal itu bagaimana? Menurut saya pembelajaran yang ideal itu mungkin pembelajaran yang menarik bagi siswa. Iya, menarik bagi siswa. Ya. Menarik maksudnya, boleh Ibu ceritakan menarik maksudnya itu? Menariknya mungkin bisa kita padukan dengan digital. Umpamanya kita padukan pembelajaran dengan menayangkan video pembelajaran dengan memakai infocus. Oh, berarti kita tambah strategi kita menggunakan infocus. Oke. Kira-kira penggunaan infocus dalam pembelajaran itu bagaimana strategi yang bisa dipakai? Mungkin kita rancang terlebih dahulu RPP-nya, kemudian kita memasukkan metode dan model yang menggunakan video pembelajaran. Dirancang RPP, kemudian masukkan video pembelajaran yang menarik. Pakai video pembelajaran. Oke. Kalau bisa, boleh ceritakan bagaimana langkah-langkahnya seperti itu? Dalam prosesnya nanti setelah menayangkan video pembelajaran, siswa mengerjakan LKPD dengan berkelompok, karena dengan berkelompok siswa lebih bersemangat. Berarti kita tayangkan video, kemudian kita kasih anak-anak LKPD dalam bekerjanya dalam kelompok ini tuh ya. Oke, menarik Bu kalau menurut saya, Bu. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilan pembelajaran yang akan Ibu lakukan menurut Ibu? Indikator keberhasilannya siswa mungkin lebih termotivasi untuk dalam pembelajaran. Oke, berarti dengan adanya video, kita padukan dengan fokus, kemudian bekerja kelompok, itu lebih menarik. Oke, sepertinya persiapan Ibu sudah matang ya. Kira-kira kapan kita bisa lakukan supervisi dulu? Insya Allah hari Rabu, Bu. Hari Rabu dekat ya, Bu? Ya, udah dekat. Apakah Ibu mau bersedia menjadi supervisor saya? Oh, boleh Bu. Insya Allah hari Rabu saya bisa ya. Oke. Kita coba, semoga nanti proses pembelajaran yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Gimana kabarnya hari ini? baik, Makan atau belum? sudah,
rasakan? Tulang, oke. Tulang merupakan setelah pembelajaran kemarin, dia merupakan alat Gerak pasif. Tulang merupakan alat gerak pasif pada Manusia. hari ini kita akan belajar tentang kelainan tulang pada manusia. Kelainan tulang pada manusia itu dia dibagi 6. Yang pertama adalah fraktura. Fraktura ini adalah patah Tulang. Yang kedua, retak tulang. Ini disebabkan oleh kecelakaan. Kemudian ada yang namanya lordosis. Lordosis ini merupakan kelainan tulang karena sifat duduk yang salah, sehingga tulang punggung membentuk Ke depan. Nah, yang terakhir adalah kifosis. Kifosis ini kelainan tulang karena juga salah duduk, kelainan tulang punggung sehingga tulang punggung kita membungkuk ke belakang. Baik, perhatikan lagi ke depan, anak-anak ibu. Kelainan tulang pada manusia ada 6, yaitu fraktura, patah tulang. Yang kedua, fisura, retak tulang. Yang ketiga, lordosis. Dan ya, kelainan tulang punggung itu membungkuk ke depan. Dan kemudian osteoporosis, pengorosan tulang, skoliosis, osteoporosis, dan kifosis. Yang terakhir, tulang punggung ke belakang. Ibu sudah menjelaskan beberapa kelainan tulang pada manusia. Sekarang ibu akan membagikan RKPD karena ibu sudah ibu kelompokkan sesuai minat dan kebutuhannya. Sekarang kita akan bekerja kelompok ini. Anak-anak ibu suka melihat di video, maka ibu akan memberikan tugas dengan memberikan video di dalam laptop. Anak-anak ibu nantinya menyelesaikan tugas ini berdasarkan video. Yang lain menonton videonya. Silakan kerjakan LKPD-nya. Baik, ini untuk kelompok yang suka menggambar. Ibu berikan LKPD-nya dan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Karena nampak ibu memang anak-anak di sini memang hobi menggambar. Gambarnya bagus-bagus selama ini ibu lihat. Silakan kerjakan LKPD-nya sesuai gambar. Nanti bisa ditunjukkan. Nah, itu anak ibu yang kelompok ini dia suka membaca. Makanya ibu berikan sesuai teks yang ada di buku. Dan kelompok ini juga anak-anak ibu yang suka membaca. Silakan kerjakan tugasnya. Kerjakan selama 10 menit, nanti dikumpulkan dan salah seorang dari setiap kelompok mempresentasikannya ke depan. Bisa paham anak ibu? Paham? Silakan bekerja.
ke arah samping. Hal ini akan memudahkan. Ya, anak ibu, waktunya sudah habis. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan ke depan. Nah, ibu minta untuk kelompok Anyelir mempresentasikan. Silakan Aini. Silakan baca apa yang sudah dikerjakan. Yang lain memperhatikan. Fokus adalah karya tulang menerangkan yang nilai pada daerah memiskinkan. Menyebabkan realisasi kebudayaan salah sehingga penguatan duduk dengan baik. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok Anyelir. Tepuk tangannya untuk teman kita. Kepada Aini yang sudah mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan tadi. Ibu, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk anak ibu yang kelompok ini karena suka menggambar. Ibu minta untuk membuat satu gambar tentang kelainan tulang pada kertas yang telah disediakan. Silakan bekerja, Aris. Sedangkan untuk kelompok ini, karena kalian anak-anak itu suka mengotak-atik, jadi buatlah satu model sederhana dari plastisine kelainan tulangnya. Apa saja terserah, pokoknya ada nanti model sederhana yang ditampilkan. Dan untuk kelompok ini, karena suka membaca, maka Ibu tugaskan untuk membuat sebuah narasi tentang kelainan tulang. Dan untuk kelompok ini juga membuat sebuah narasi tentang kelainan tulang. Silakan bekerja selama 10 menit. Ibu, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan. Ini Nana. Baik, terima kasih kepada anak ibu yang sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Baik anak-anak ibu, ini kesimpulannya ada berapa kelainan tulang pada manusia? Ada Nah, yang pertama adalah fraktura. Yang kedua Fisura. Fisura ini adalah Retak tulang ini disebabkan oleh kecelakaan. Yang ketiga osteoporosis. Apa arti osteoporosis ini? Pengeroposan pada tulang. Keempat, lordosis. Kemudian skoliosis. Kemudian yang terakhir Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Dewi setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin Bu Dewi?
tapi mungkin agak tegang karena diobservasi. Oh, agak tegang ya, dia grogi ya Bu ya. Ya. Rasa grogi itu timbul kalau kita lagi observasi ya Bu ya. Oke, sekarang kita boleh ya Bu ya berbincang-bincang tentang pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas dan saya sebagai supervisor ya kemarin ya Bu ya. Oke, apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu sudah sesuai rasanya dengan rencana atau rancangan yang sudah dibuat dari awal? Siswa sudah memahami materi yang sudah pelajari. Menurut Ibu, pembelajaran dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kan, pembelajaran yang sudah baik itu boleh diceritakan. Kemudian apakah ada pembelajaran yang kurang baik atau harus diperbaiki? Boleh Ibu ceritakan Bu? Kalau menurut saya yang baiknya siswa sudah fokus pada pembelajaran Bu, karena memakai buku pembelajaran dan mungkin saya juga kemarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa menyelesaikan tugasnya KBD yang saya berikan sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Contohnya saya memberikan video pembelajaran bagi yang suka menonton video, dan juga saya memberikan saya menugaskan mereka menggambar bagi yang suka menggambar dan juga yang suka membaca. Saya juga memberikan dengan bacaan untuk menyelesaikan Itu yang sudah baiknya ya. Kalau seandainya ada yang kurang baik, boleh pula Bu diceritakan Bu. yang kurang baik itu menurut saya kalau adanya siswa yang kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mungkin juga ada juga yang tidak aktif dan masih malu-malu. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Dia kurang aktif berdiskusi dengan kawannya, mungkin ke depan pun dia malu ya Bu ya. Oke, itu rasa Ibu yang kurang baik dari proses pembelajaran kemarin ya Bu ya. Oke, menurut Ibu untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang malu-malu tadi, yang kurang aktif tadi? Bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin saya akan memberikan motivasi bagi siswa tersebut. Mungkin dengan cara lebih banyak lagi memanggilnya ke depan untuk tampil. Oke, semakin sering dipanggil dia mungkin terbiasa ke depannya Bu. Jadi rasa malunya berkurang, dia menjadi aktif mungkin ya Bu. Mantap Bu, itu perencanaan yang bagus, bisa ditingkatkan nanti boleh. Oke, menurut Ibu tanggung jawab apa yang bisa Ibu lakukan sehingga nanti siswa di kelas itu bisa fokus dalam pembelajaran seperti itu Bu? Saya mungkin akan mencari strategi dan model pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi bagi siswa. Oke, strateginya, modelnya mungkin mana yang diminati siswa, mungkin seperti itu ya Bu ya, supaya proses pembelajarannya lebih hidup gitu ya. Dan saya pun lihat kemarin proses pembelajaran Ibu sebenarnya sudah mantap sekali Bu. Sudah siswa sudah bekerja di kelompoknya sesuai dengan keinginannya, ada video. Kalau kelompok ini suka gambar sudah sesuai dengan yang minatnya itu. Menurut saya sudah mantap ya Bu ya. Oke, menurut Ibu bagaimana refleksi tentang proses yang sudah kita lakukan mulai dari pra, kemudian observasi, kemudian sampai pasca seperti sekarang ya Bu ya. Jadi bagaimana menurut Ibu supervisi yang sudah kita lakukan? Saya bisa menilai Ya. dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dan bisa mengetahui apa yang bisa ditingkatkan lagi oleh saya sebagai guru. Dan yang menarik lagi proses pembelajaran dan diferensiasi sepertinya memang harus diterapkan, dan juga mungkin pembelajaran menurut emosional. Iya. Tapi Bu ya, yang namanya materi baru ternyata kita guru ini harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana sosial emosionalnya gitu ya Bu ya. Oke, menurut Ibu dari proses pembelajaran yang kemarin kita supervisi dibandingkan dengan pembelajaran sebelum supervisi, rasa-rasa Ibu ya, rasa-rasa Ibu Dewi, mana proses pembelajaran itu yang lebih baik rasanya untuk kita terapkan atau kita tingkatkan nanti? Menurut saya pembelajaran yang sekarang, Pembelajaran yang kita supervisi kemarin, boleh diceritakan mungkin?
persiapannya lebih maksimal, dimulai dari pembuatan RPP, mencari video pembelajarannya, kemudian juga menyiapkan KPD, kemudian media pembelajarannya juga sudah dipersiapkan secara matang. Dari siswa sudah merasa kalau pembelajaran yang dikerjakan secara maksimal atau dipersiapkan secara maksimal itu lebih memuaskan. Jadi intinya segala sesuatu yang kita persiapkan dengan matang hasilnya lebih sesuai atau lebih bagus ya Bu ya daripada kurangnya persiapan kita ya Bu ya. Oke, bagus Bu. Cocok sekali pun dengan saya sebagai guru ya Bu ya. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya Bu ya, kompetensi kita guru itu kan ada pedagogi, ada sosialnya, kepribadiannya. Kira-kira pengembangan diri yang bagaimana yang bisa Ibu laksanakan atau Ibu lakukan nanti supaya memang kompetensi kita itu lebih meningkat ke depannya gitu. Itu saya akan mencari referensi pembelajaran lebih menarik lagi dengan mengikuti diklat atau webinar atau mungkin nonton di YouTube atau mungkin juga mengikuti jejak Ibu mungkin dengan melihat pembelajaran Ibu sebagai guru CGP. Mungkin dengan begitu bisa meningkatkan pembelajaran. Insyaallah ya. Jadi dengan kita melihat pembelajaran mungkin di YouTube, pembelajaran model-model terbaru ya Bu ya. Kemudian kita kalau ada pelatihan tentang pendidikan yang sekarang kita ikuti. Ya. Kemudian Ibu tadi mengatakan mungkin Ibu datang ke kelas saya. Berada saya tersanjung juga ya Bu ya sebagai CGP. Nah, itulah tugas kami Bu sebagai CGP supaya bisa menarik, menggerakkan kita di sekolah ini, bagaimana cara kita bisa memotivasi kawan, kemudian bagaimana caranya supaya kelas kita, sekolah kita ini lebih maju untuk kedepannya ya. Oke, alhamdulillah Bu, dari rangkaian supervisi yang sudah kita lakukan, perannya, kemudian observasi, kemudian pasca observasinya, saya rasa sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Ibu ya sudah lancar. Semoga nanti apa yang sudah kita lakukan itu menjadi penambah ilmu bagi kita sebagai guru, kemudian berkah lah adanya ya Bu ya. Oke. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah mengikuti Sama-sama. akademi saya kemarin. Itu menjadi motivasi saya untuk kedepannya memperbaiki pembelajaran. Sama-sama ya Bu ya, sebenarnya kita ini saya CGP bukan berarti saya lebih baik dari Ibu ya. Di sini kita konsepnya adalah sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita sebagai guru ya Bu ya. Oke Bu Dewi, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Selamat siang Bu Dewi. Siap, terima kasih Bu. Iya. Thank you.